Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Ayuning Tias MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan sosial emosional dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai identitas sosial, gender, dan etnik. Sebelum pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khalida Zahra selaku moderator dari kelompok 5 dan pastinya saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh dua teman saya yaitu ada Sofi Konita Rahma dan Sonia Natalia. Langsung saja untuk pada penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Sonia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu identitas sosial. Identitas sosial merupakan hal yang pasti dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir hingga meninggal. Identitas sosial negara Asia seperti Cina dan Indonesia sangat ditentukan oleh identitas individual atau personal. Hubungan antara identitas personal dengan identitas sosial sangat dekat. Dalam artian identitas personal dapat menembus identitas sosial kelompok. Pengaruh kekuasaan dalam pola budaya Asia sangat tinggi sehingga pengaruh kelompok terhadap individu sangat kuat. Bila kondisi kelompok tersebut mengalami suatu ketidakadilan, maka rasa senasib dan sepenanggungan mengalahkan segalanya. Jadi identitas sosial atau identitas kelompok itu sama ya teman-teman. Identitas sosial itu pengertian dalam diri seseorang terkait dengan bagian kelompok sosial di mana dia berasal gitu. Tetapi tidak hanya bagian dari kelompok sosial tertentu saja, tetapi juga ada nilai, norma, dan makna emosional yang terkandung juga diyakini oleh individu dari kelompok sosial tersebut. Jadi bagaimana dia itu bisa merasa memiliki rasa, oh aku bagian kelompok sosial tertentu dan aku yakini nilai, norma dan bahkan makna emosionalnya yang dimiliki oleh kelompok sosial tersebut. Jadi orang yang memiliki identitas sosial itu dia akan merasa positif terhadap kelompok sosialnya. Penjelasan yang kedua yaitu gender. Pengertian gender. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan diciptakan oleh Allah dan merupakan bentuknya budaya yang dipelajari dan sosialisasikan sejak masa kanak-kanak. Kata gender ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Terdapat beberapa pengertian tentang gender, salah satunya adalah menurut Women's Study Encyclopedia. Yang dimaksud dengan gender adalah sesuatu konsep kultural yang berupaya membedakan dalam kaitannya dengan peran perilaku dan mentalitas. Secara sosial, konsep gender ini menimbulkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Dalam masyarakat secara umum, kehadiran gender ini menyebabkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, bahkan ruang dan tempat di mana masyarakat beroperasi. Encyclopedia
of Women's Lucy juga menjelaskan bahwa gender ini merupakan konsep budaya yang berupaya membedakan peran perilaku spiritual dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan seiring berkembangnya mereka dalam masyarakat. Jadi gender ini adalah karakter atau suatu sifat melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Contoh gender bahwa laki-laki itu dikenal gitu kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Perempuan dikenal sebagai lemah lembut dan keibuan. Jadi ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada perempuan yang kuat, rasional, atau sebaliknya, ada pula laki-laki yang lemah lembut dan keibuan. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat juga. Misalnya, sejak zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi zaman yang lain dan tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Perkembangan gender pada anak usia dini. Ada 3 tahapan perkembangan gender, yaitu yang pertama, anak mengembangkan keyakinan tentang identitas gender. Yang kedua, anak mengembangkan hak istimewa gender, suatu sikap tentang jenis kelamin mana yang dihendaki. Jadi kalau yang pertama itu, anak mengembangkan keyakinan tentang identitas gender ini, pada tahap ini anak mulai memahami dirinya sebagai individu dan dengan identitas gender tertentu. Mereka menyadari gitu, apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jadi sudah tahu jenis kelamin mereka itu perempuan atau laki-laki. Identitas gender ini biasanya terbentuk sejak usia dini sekitar 2 hingga 3 tahun dan menjadi dasar dari pemahaman mereka tentang peran gender dalam kehidupan. Kalau yang kedua, anak mengembangkan hak istimewa gender suatu sikap tentang jenis kelamin mana yang dihendaki. Jadi pada tahap ini anak mulai menunjukkan preferensi terhadap jenis kelamin tertentu yang dapat dilihat dalam pilihan mainan, aktivitas, atau bahkan teman. Misalkan kalau perempuan memilih mainannya boneka, kalau laki-laki memilih mainannya robot kayak gitu. Mereka mulai merasa nyaman dan jenis kelamin jadi mereka merasa nyaman dengan jenis kelamin mereka gitu. Terus mereka sendiri mungkin memiliki pandangan tertentu tentang peran gender, seperti laki-laki lebih kuat dan perempuan lebih peduli. Yang ketiga itu, mereka memperoleh ketetapan gender, suatu keyakinan bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, permanen, dan tidak berubah-ubah. Jadi pada tahap ini anak sudah mengetahui kalau jenis kelamin itu tidak bisa berubah-ubah. Ketiga aspek tersebut berperan dalam pengetahuan umum anak tentang peran gender yang diharapkan dalam masyarakat. Pengetahuan ini disebut dengan sebagai peran gender. Anak-anak seringkali berbicara dan bertindak dengan cara yang mencerminkan stereotip gender yang sudah tertanam dalam lingkungan masyarakat. Ada 2 tren penting dalam perkembangan gender pada anak usia dini, yaitu yang pertama, permainan dan aktivitas. Ruble menyatakan bahwa perkembangan seksual pada anak usia dini dapat diperiksa melalui berbagai permainan dan aktivitas. Makrobi juga menjelaskan bahwa anak kecil cenderung
memperkuat stereotip gender dengan memilih mainan dan aktivitas yang dikaitkan dengan gendernya. Yang kedua, kualitas persona struktur menyatakan bahwa baru-baru ini ditemukan teori untuk menjelaskan pemahaman anak tentang gender, yaitu teori skema gender. Terus teori ini menjelaskan bagaimana mengatur dunia dari sudut pandangan pria dan wanita. Tahapan skema gender menurut Desmita 2005. Yang pertama, anak mempelajari sesuatu yang berhubungan langsung dengan setiap jenis gender. Yang kedua, sekitar usia 6 tahun, anak mulai mempelajari sesuatu, mengembangkan asosiasi tidak langsung yang lebih konflik untuk informasi relevan tentang gender mereka sendiri, namun tidak untuk kawan gender. Yang ketiga, anak usia sekitar 8 tahun, anak mulai mempelajari tentang asosialisasi yang relevan terhadap lawan jenis yang sudah mengetahui konsep gender. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendidikan gender pada anak usia dini. Pendidikan gender pada anak usia dini terdapat dua aspek yang memiliki makna khusus, yaitu identitas gender. Identitas gender menurut Transkrop bahwa yang dimaksud dengan identitas gender yaitu rasa seseorang sebagai laki-laki atau perempuan yang dimiliki kebanyakan anak pada anak usia 3 tahun, sedangkan menurut Papalia menyatakan bahwa identitas gender merupakan kesadaran seorang tentang gendernya dan juga orang lain menurut jenisnya hingga antara usia 2-3 tahun. Yang kedua itu ada peran gender. Peran gender menurut Papalia menyatakan bahwa peran gender adalah perilaku, perhatian, sikap, keterampilan, dan ciri kepribadian sosial yang pantas bagi laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan menurut Tatrok menyatakan bahwa peran gender adalah harapan yang mencakup bagaimana seorang laki-laki dan perempuan seharusnya berpikir, bertindak, dan merasa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada etnik. Pengertian etnik. Istilah etnis atau etnik ini mempunyai makna sebuah kelompok sosial masyarakat yang berada di dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Kelompok sosial tersebut mempunyai peran dan juga ketentuan yang berdasar pada faktor genetik, adat atau tradisi, agama, sistem bahasa, dan lainnya. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang memiliki ciri-ciri bersama seperti bahasa, budaya, sejarah, atau keturunan yang sama atau serupa. Anggota etnik ini merasa memiliki kesamaan identitas, namun seringkali berbeda dari kelompok etnik lainnya. Ciri-ciri etnik meliputi dari faktor-faktor seperti bahasa, agama, adat istiadat, nilai-nilai, norma-norma sosial, dan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Etnis adalah sistem sosial penggolongan manusia yang didasarkan pada sistem kepercayaan yang diyakini mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat, pemahaman akan keberagaman budaya, penguatan adat istiadat yang dikonstruksikan, penegasan norma-norma, penggunaan bahasa, penjelasan latar belakang, sejarah manusia, wilayah geografis, dan hubungan kekerabatan yang bisa terpisahkan. Perkembangan identitas etnik mengacu pada 3 tahapan perkembangan identitas etnis yang dialami individu sepanjang hidup mereka sebagai bagian dari proses
eksplorasi, dan komitmen. Tiga tahapan ini menurut Marcia dan Vinay, yaitu satu, identitas etnis yang belum dijelajahi yang disebut difusi dan foresclosure. Mengenai identitas etnis, difusi dan foresclosure ini tidak reliable untuk dibedakan dan dikombinasikan ke dalam kategori yang dikarakteristik dengan adanya hambatan minat atau tentang pengetahuan etnisnya sendiri atau latar belakang rasnya. Ciri yang menentukan tidak adanya eksplorasi individu pada tahap ini belum melakukan banyak upaya untuk mempelajari budaya mereka. Yang bersangkutan belum banyak membicarakan dengan orang tua ataupun teman-teman mereka, belum mencari keterangan melalui bacaan, kunjungan ke museum, dan sebagainya. Di sisi lain, membaca buku yang wajib di sekolah tidak menunjukkan eksplorasi. Identitas etnis, skin, atau yang disebut moratorium menunjukkan tingginya eksplorasi akan keterlibatan atau melalui menjalin keterkaitan dengan etnisitasnya sendiri tanpa menunjukkan ada usaha ke arah komitmen. Ciri yang menentukan adalah partisipasi aktif dalam proses eksplorasi, yaitu mempelajari lebih jauh tentang budaya mereka, memahami latar belakang dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan arti implikasi keanggotaan mereka dalam kelompok etnik, tapi ini belum sampai pada komitmen yang jelas. Yang ketiga, identitas etnik as here. Identitas yang dicapai dapat diartikan sebagai komitmen untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompok berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, atau dalam istilah perolehan dan kesuksesan melalui eksplorasi aktif terhadap latar belakang seseorang. Ciri khas remaja yang telah mencapai identitas etnik adalah rasa aman terhadap diri mereka sendiri sebagai anggota sesuatu kelompok etnik, termasuk penerimaan dan pemahaman implikasi sebagai anggota kelompok tersebut. Penerimaan ini didasarkan pada mengatasi ketidakpastian permasalahan etnis yang muncul akibat proses eksplorasi. Eksplorasi mungkin terus berlanjut sementara mereka mencari pemahaman yang lebih mendalam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam identitas etnik. Identitas etnik yaitu konsep personal mengkategorikan diri sendiri di mana seseorang mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu kelompok etnis. Pembedaan etnik dapat dilihat dari identitas etnik, yaitu ciri khas yang membedakan satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Identitas etnik terpisah dari identitas pribadi selaku individu meskipun keduanya sering mempengaruhi satu sama lain. Ada 4 komponen utama identitas etnik, yaitu yang pertama kesadaran etnik. Seseorang menyadari memiliki etnik sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Yang kedua, identifikasi diri etnik, yaitu label yang diberikan pada kelompok sendiri. Yang ketiga, sikap etnik, yaitu perasaan seseorang tentang dirinya dan kelompok lain. Yang keempat, tingkah laku etnik, yaitu pola-pola tingkah laku khas pada suatu kelompok etnik tertentu. Pembedaan individu secara umum disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Faktor lingkungan yaitu menyebabkan terjadinya perbedaan individual, diantaranya status sosial ekonomi, orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut
Menurut Legrin, menyatakan variasi yang terjadi baik variasi yang aspek fisik maupun psikologis. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sonia yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu seksim yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian seksim. Pengertian seksim diartikan sebagai diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin biologisnya, yang sering kali disebabkan oleh stereotip tentang bagaimana seks biologis mempengaruhi peran seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis seksim. Yang pertama ada hostile seksim, yaitu seksim yang bermusuhan mengacu pada keyakinan atau tindakan yang secara terbuka memusuhi sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin atau gender. Nah, salah satu contohnya yaitu kebencian terhadap wanita. Orang-orang berpandangan misoginis biasanya memandang perempuan memiliki sikap yang manipulatif atau pendusta. Nah, contoh seksim bermusuhan dalam masyarakat meliputi berkomentar yang mengancam atau agresif berdasarkan jenis kelamin seseorang, melecehkan atau mengancam seseorang karena melanggar norma gender secara online ataupun offline. Nah, yang kedua yaitu ada seksim baik hati. Nah, mencakup pandangan dan perilaku yang membingkai perempuan sebagai seseorang yang polos, bersih, peduli, dan mengayomi, rapuh, dan cantik. Beberapa contoh seksim yang baik hati ini, yang pertama ada mengedepankan nilai seseorang wanita pada perannya sebagai ibu atau istri. Yang kedua, memfokuskan perhatian dan pujian terhadap penampilan seseorang daripada karakter mereka yang lain. Nah, kalau yang pertama itu yang hostile sexism itu lebih ke yang buruk gitu. Terus kalau yang sexism baik hati tidak mengejek sesama perempuan. Terus yang ketiga ada seksi ambivalent sexism. Nah, jenis ini yaitu kombinasi dari seksim yang baik hati dan yang bermusuhan. Seseorang dengan seksim ambivalent akan melihat perempuan sebagai orang yang baik, murni, dan polos, atau manipulatif dan penipu, itu tergantung situasinya. Nah, contohnya yang pertama membedakan antara wanita yang baik itu dilihat dari segi penampilannya. Misalnya kalau yang buruk berarti penampilannya yang kayak kurang sopan gitu, ataupun sebaliknya. Yang keempat ada institusional seksim, mengacu pada seksim yang melekat dalam organisasi dan sistem. Hal ini mencakup pemerintah, sistem hukum, sistem layanan kesehatan, sistem pendidikan, lembaga keuangan, media, dan tempat kerja lainnya. Terus yang kelima yaitu ada internalized sexism, mengacu pada keyakinan seksim yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Orang ini biasanya secara tidak sadar menganut keyakinan tersebut karena terpapar perilaku seksim atau pendapat orang lain. Seksim yang terin, terinternalisasi terdapat menimbulkan perasaan yang tidak mampu, tidak berdaya, ragu-ragu, dan malu. Contohnya, merasa sangat penting menyesuaikan diri dengan ideal gender, bahkan jika merugikan diri sendiri, misalnya melalui diet ketat. Yang keenam ada interpersonal sexism, yaitu seksim antar pribadi terbentuk selama interaksi dengan orang lain. Jenis ini dapat terjadi di tempat kerja,
suatu hubungan dalam anggota keluarga, dan interaksi dengan orang asing. Contohnya, seperti berkomentar dengan yang tidak pantas tentang penampilan seseorang, kayak lebih merosting gitu ya teman-teman. Yang keempat, ada poin rasis. Pengertian dari rasis sendiri yaitu perbedaan dan ketidaksetaraan perilaku berdasarkan warna kulit, suku, ras, atau tempat asal seseorang, sehingga mengakibatkan terbatasnya atau dilarangnya hak dan kebebasan seseorang. Nah, rasis seringkali diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam kelompok yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik biologisnya, atau yang bisa disebut dengan ras. Nah, gagasan ini juga meyakini bahwa ada hubungan sebab akibat antara ciri-ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, moralitas, kecerdasan, dan juga ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya. Dengan beberapa ras secara bawaan lebih unggul dibandingkan dengan ras yang lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis rasis. Yang pertama, rasis terinternalisasi. Rasis terinternalisasi merupakan ketika seseorang mempercayai pesan-pesan negatif tentang budaya atau rasnya sendiri dan budaya atau ras orang lain. Semua rasis itu berbahaya, tapi ini sangat merugikan. Menginternalisasi penindasan ini mengarah pada sikap mencela diri sendiri, pasrah, dan perasaan putus asa. Contohnya, seperti menghargai kulit putih atau terang dibandingkan kulit gelap dan mencoba mencerahkan warna kulit melalui operasi gitu. Jadi terlalu menganggap bahwa yang kulit hitam itu buruk. Terus yang kedua yaitu rasis interpersonal. Nah, rasis interpersonal disebut juga sebagai rasis yang dimediasi secara pribadi, terjadi ketika bias rasial yang disadari ataupun tidak disadari memengaruhi interaksi dan persepsinya. Merupakan terhadap orang lain. Bentuk rasis ini Bentuk rasis ini yang paling dikenal oleh banyak orang karena merupakan salah satu bentuk yang paling terbuka dan dapat berkisar dari mikro mikroagresi, hinaan hingga kekerasan fisik. Eh, Contohnya seperti penggunaan hinaan rasial atau ujaran kebencian serupa terhadap seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, rasis yang dikembangkan. Rasis ini yang dikenal sebagai rasis internasional mengacu pada aturan dan regulasi yang tersirat atau tersurat dalam organisasi yang mendiskriminasi komunitas terpinggirkan. Contohnya seperti dokter cenderung memprioritaskan pasien yang berkulit putih dibandingkan pasien yang berkulit hitam. Dan menggeneralisasi bahwa pasien berkulit hitam lebih sulit untuk dipatuhi atau lebih melanggar peraturan medis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada rasis struktural. Rasis struktural mengacu pada undang-undang, kebijakan, dan praktik yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan, peluang, dan sumber daya berdasarkan ras mereka. Struktural ini mempunyai dampak yang semakin besar terhadap keluarga, pekerjaan, kesehatan mental dan fisik, serta hubungan sistem peradilan pidana. Contohnya seperti kesenjangan ras dan etnis dalam cakupan asuransi kesehatan mengakibatkan orang kulit hitam dan penduduk Asia Amerika memiliki jumlah
kasus rawat inap dan kematian tertinggi selama puncak pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan teori-teori gender dan peran perkembangan gender yang akan disampaikan oleh Sophie. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang tiga teori-teori gender dan peran perkembangan dari gender. Yang pertama yaitu ada teori struktur fungsional. Teori atau pendekatan struktur fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Nah, teori ini tuh berangkat asumsi bahwa suatu masyarakat itu terdiri dari atas beberapa bagian yang saling berhubungan gitu. Jadi, si teori ini tuh mengakui adanya segala keberagaman dalam kehidupan sosial. Nah, dari keberagaman ini tuh merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang tersebut. Misalkan kita contohkan di sistem sebuah organisasi, di mana di organisasi itu pasti ada pemimpin, sekretaris, bendahara yang mana pasti dari setiap orang-orang tersebut memiliki perannya masing-masing di dalam sekretaris, bendahara, tugas mereka itu sebagai apa. Lalu sebagai perbedaan fungsi ini tuh bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi mencapai tujuan yang sama, bukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh satu individu saja. Lalu diterkaitkan dengan peran gender ini mengikuti teori tersebut bisa kita terapkan dalam masyarakat, misalkan dalam sistem keluarga. Di keluarga ini tentu pasti ada laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki ini perannya yaitu sebagai seorang ayah yang mencari nafkah. Lalu untuk perempuan di sini peran perempuan yaitu sebagai seorang ibu, lalu sebagai istri rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Namun dari waktu ke waktu teori fungsional ini mulai menyimpang gitu. Jadi peran perempuan ini menjadi jauh lebih terbatas dibanding peran laki-laki yang jauh lebih dominan di dalam baik di dalam bidang ekonomi, pendidikan dan karir, di mana mungkin selalu ada statement bahwa perempuan itu hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan untuk anak laki-laki diharuskan untuk mengejar karir setinggi mungkin pendidikan. Lalu yang kedua ada teori feminisme liberal. Teori ini tuh berasumsi bahwa pada dasarnya baik perempuan maupun laki-laki mereka memiliki hak yang sama atau bisa kita sebutkan dengan kesetaraan gender. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, begitupun sebaliknya. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal ini masih tetap, tapi dalam hal ini tuh masih tetap ada perbedaan atau distinction antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat menurut Ratna Megawangi. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah juga. Jadi di sini tuh tidak hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Namun di sini perempuan pun dituntut memiliki hak yang sama. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang jauh lebih dominan. Organ reproduksi juga bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor. Lalu yang ketiga ada
ekofeminisme. Ekofeminisme ini muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan teori-teori sebelumnya, di mana teori-teori ini berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedang teori ekofeminisme ini juga melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin, misalkan di sini tuh perempuan menjadi maskulin gitu, tadinya didominasi oleh laki-laki, adalah tidak lagi menonjolkan kualitas feminimnya tetapi justru menjadi melkon atau tiruan laki-laki dan masuk juga dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Jadi masuknya perempuan ke dunia maskulin ini telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya yang terlihat itu adalah konversi, self-centered, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata yaitu dari cerminan memudarnya kualitas perempuan, yaitu sebagaimana perempuan mulai tidak mau melakukan kewajiban yang seharusnya perempuan, dan begitupun laki-laki sebaliknya. Hal ini tuh menyebabkan juga semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya karena mereka tidak memenuhi pekerjaan mereka layaknya seorang perempuan. Baik, lalu di sini saya juga akan menjelaskan peran perkembangan gender. Peran gender ini adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya, dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Berikut di sini ada 4 jenis peran dalam gender. Yang pertama yaitu ada peran gender. Nah, peran gender ini adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungannya, budaya, dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat dalam komunitas dan kelompok sosial tertentu. Lalu yang kedua, ada peran produktif. Peran produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan. Menurut Kamla Basin, semua pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian lainnya yang dikategorikan aktivitasnya itu dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah itu adalah laki-laki. Contoh dalam sebuah kantor, bila terjadi PHK, maka seringkali perempuan yang terkena PHK yang selalu dikorbankan dibanding karyawan laki-laki yang dipercaya mungkin lebih menghasilkan uang menurut masyarakat. Nah, bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang, maka aktivitas perempuan dan laki-laki ini baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang, termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah, misalkan yaitu melakukan usaha menjahit, memasak, salon, dan sebagainya. Contoh peran produktif juga dijalankan di luar rumah, sebagaimana perempuan berprofesi bisa menjadi seorang guru, seorang dokter, pengusaha, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada peran reproduktif. Peran reproduktif ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada biologis dan sosial. Reproduksi biologis ini merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru ke sebuah aktivitas yang membawa hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial juga merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup menurut Kamla Basin lagi. Dengan demikian, aktivitas reproduksi ini ialah
aktivitas yang memproduksi tenaga kerja manusia, merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Walaupun hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia, aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, terkadang tidak diakui dan tidak dibayar pun juga. Kerja reproduktif ini biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, di kawasan rumah. Pertanyaannya, mengapa peran reproduktif ini secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan? Maka jawabannya itu yang sering muncul adalah karena perempuan melahirkan, maka harus merawat. Memelihara anak menjadi sebenarnya memelihara anak itu bukanlah hanya tanggung jawab perempuan saja, melainkan tanggung jawab laki-laki juga. Mungkin hal tersebut juga menjadi sima bila mengerti apa itu seks, jenis kelamin atau jenis kelamin, dan apa itu gender. Laki-laki pun sama melakukan peran reproduktif, baik reproduktif biologis dan reproduktif sosial. Karena memelihara anak dan pengasuh anak juga merupakan haknya juga. Lalu yang keempat, ada peran sosial atau kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan ini merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan suatu masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, lalu partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan seperti kerja bakti, gotong royong, melakukan masak bersama, dan yang lain-lain. Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara sukarelawan, sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki itu biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalkan menjadi RT, RW, atau kepala desa di suatu desa. Baik, mungkin di sini yang terakhir yaitu pendidikan seks dalam Islam. Seks adalah kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab dengan dorongan untuk melakukan hal itu, manusia dapat meneruskan keturunannya. Pendidikan seks atau yang biasa dikenal dengan sex education adalah pendidikan kesehatan tentang reproduksi. Pendidikan seks ini sama dengan informasi tentang struktur fisiologi seksualitas manusia. Terus, tidak hanya tentang seks, di sini juga pendidikan seks ini menjelaskan tentang risiko penyakit yang menular dalam hal seksual dan lain-lain. Pendidikan seks ini studi juga bertujuan untuk membantu seseorang memahami arti, fungsi, dan tujuan seks yang sebenarnya. Dalam Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan perilaku seksual yang sehat, merupakan buah dari kemuliaan yang baik, dan berpedoman pada Nabi kita Muhammad SAW, itu merupakan teladan yang terbaik. Pendidikan seks ini juga pendidikan ibadah yang berkaitan dengan dari pedoman perilaku yang dapat diterima dan dilarang. Jadi dalam pendidikan seks ini ada hal yang diterima, lalu ada hal yang dilarang ya. Pada prinsipnya ibadah merupakan wujud ketaatan manusia kepada Allah melalui pengamatan syariat untuk mencapai keridoannya. Oleh karena itu, pendidikan seks tanpa pendidikan ibadah pastinya akan gagal. Lalu mengajarkan pendidikan seks ini ya tentunya bagi anak usia dini merupakan hal yang penting juga. Namun kita tidak bisa menjelaskan secara detail dan langsung kepada anak, melainkan kita bisa mengajarkan dengan menjelaskan dengan melakukan sebuah tindakan yang berulang-ulang gitu di suatu di dalam kehidupan sehari-hari, yang nanti suatu saat tuh anak akan terbiasa dan mulai memahaminya. Nah, di sini tuh berkaitan dengan usia anak untuk mengajari pendidikan seks ini, menurut Puan menyatakan bahwa anak usia dini dalam pemberian materi pendidikan seks ini bisa dimulai dari yang pertama, yaitu dari usia 7 sampai 10 tahun. Nah, di usia 7 sampai 10 tahun ini tuh anak dididik tentang sopan santun ketika dia
masuk rumah dan juga sopan santun dalam memandang gitu. Jadi di sini sudah mulai diajarkan untuk menjaga pandangan. Lalu yang kedua di usia 10 sampai 14 tahun, anak ini mulai diajarkan untuk dijauhkan dari hal-hal yang dapat membangkitkan birahi gitu. Lalu yang ketiga ada dari usia dimulai dari 14 sampai 16 tahun, yaitu mulai menginjak remaja di mana anak-anak ini sudah mulai balik ya. Anak diajari mulai diajari tentang etika dalam bergaul dengan lawan jenis dan sesama jenis itu seperti apa. Terus apabila anak sudah matang pun juga diajarkan bagaimana menghindari hal-hal yang tidak baik. Lalu yang keempat, setelah melewati usia remaja atau usia puber itu, anak mulai diajari tentang etika untuk menahan diri dari hawa nafsu. Nah, secara umum, pendidikan seks dalam Islam ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu dari fase persiapan. Upaya persiapan ini sudah dimulai semenjak anak-anak belum balik. Jadi, pendidikan seks pada fase ini diantara lain, yang pertama, pemisahan tempat tidur anak. Pemisahan tempat tidur merupakan pendidikan seks secara tidak langsung bagi anak yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan seks yang sebenarnya. Jadi tempat tidur anak ini mulai dipisahkan dengan orang tua karena mungkin sejauh mungkin dari tempat tidur merupakan tempat terjadinya aktivitas seksual bagi orang tua. Jadi sehingga anak mulai dibiasakan kamarnya pisah. Selain itu memisahkan kamar tidur sang anak dengan saudara lawan jenis. Misalkan seorang anak memiliki saudara laki-laki atau sebaliknya. Lalu setiap anak tuh untuk dilatih untuk menghindari dampak negatif dari perbedaan tersebut. Namun Islam juga memberlakukan sebenarnya batas usia tertentu pada kapan anak melakukan pemisahan tempat tidur itu gitu. Karena beberapa sejarah diberi batasan umur yang berbeda. Jadi umur 10, 6, 7 atau 8 tahun. Karena perbedaan ini mungkin sebab diukurnya proses terjadinya pemantangan seksual pada anak. Perbedaan pemantangan itu sendiri diakibatkan oleh keperbedaan gender, iklim, visual, dan juga geografi. Lalu yang kedua yaitu istizan atau meminta izin. Syariat Islam menekankan prinsip meminta izin sejak dini karena hal itu secara tidak langsung mengajarkan aturan kesopanan. Anjuran istizan ini dilakukan berupa anak yang belum balik dibiasakan untuk meminta izin dahulu apabila dia masuk ke kamar orang tuanya atau ke kamar saudaranya, kecuali sebelum waktu malam gitu ya. Hal ini bertujuan agar anak memahami hukum mengenai lingkungan privasi seseorang gitu. Jadi hal ini status orang lain tuh walaupun kita tidak perlu menjelaskan, mungkin anak suatu saat nanti akan paham secara langsung. Nah, fase ini tuh berfokus pada permintaan izin sebanyak 3 kali. Begitu anak menginjak usia remaja, istizan ini akan berlaku tetap seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi anak sudah terbiasa gitu jika dia masuk ke kamar orang tua akan mengetuk terlebih dahulu, atau sedang bertamu dia akan meminta izin dulu apabila ingin masuk ke ruangan gitu. Hukum istizan ini mengandung hikmah yang luar biasa. Jadi sebab ketika seorang anak menginjak usia remaja, pemandangan orang tua berhubungan itu jika anak melihat tuh kayak meninggalkan kesan yang tidak enak gitu ya, mendalam di benak anak dan akan berdampak dengan psikologis anak. Lalu yang ketiga ada toharoh, artinya bersuci. Seorang anak yang telah balik, meskipun dia masih belum mengalami menstruasi bagi perempuan dan belum bermimpi basah bagi laki-laki, tentunya harus sudah diajarkan tentang tata cara bersuci. Dalam hal ini harus diajarkan juga bagi anak perempuan apabila ketika suatu saat nanti ia akan mengalami menstruasi, dan juga laki-laki ketika suatu saat nanti ia mengalami mimpi basah, karena hal-hal itu merupakan pengalaman yang pasti menimbulkan rasa yang tidak nyaman gitu, terutama bila mereka yang sebelumnya tidak pernah mendengar informasi apapun tentang hal-hal itu dari orang tua atau guru sekolah. Maka sebagai guru dan pendidik pun kita harus mulai mengajarkan hal-hal itu kepada anak.
Maka dari itu anak harus diajarkan tentang eh, apa itu menstruasi dan mimpi basah, supaya ketika anak menginjak usia di saat mereka mulai mengalami hal itu, mereka tidak panik saat benar-benar mengalaminya dan mereka langsung menyikapinya dengan benar. Selain itu, mereka juga nanti akan otomatis tahu cara bagaimana mensucikan diri dari hal-hal itu, dari ibadah apa saja yang dilarang ketika mereka seperti perempuan mengalami menstruasi. Lalu ada fase remaja. Pada saat anak memasuki fase remaja, anak-anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis pastinya karena hormon reproduksinya sudah mulai matang. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik lainnya harus menyampaikan rambu-rambu yang atau peringatan yang dapat mengatur hubungan antara anak laki-laki dan perempuan itu harus ada batasnya karena kalau tidak nanti mereka akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Islam mempunyai tanda-tandanya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendidik anak agar selalu menjaga pandangan, yaitu melihat lawan jenis secara psikologis dapat membangkitkan dorongan seksual. Namun dorongan seksual tersebut selalu berusaha untuk minta untuk puas gitu, sehingga orang yang tidak beriman pun dapat mengambil jalan pintas untuk memuaskan hasrat tersebut. Oleh karena itu, sejak dini mulai eh, sejak remaja itu mulai diajarkan untuk pemahaman mengenai bagaimana untuk menjaga pandangan khususnya di kalangan remaja. Yang kedua itu mendidik agar tidak melakukan halwat. Halwat artinya yaitu berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Menurut hadis, Nabi halwat itu dilarang tentunya dalam Islam. Diriwayatkan juga oleh Ahmad sebagai berikut. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Lalu yang ketiga, mendidik agar berpakaian sopan dan menjaga auratnya. Kehidupan sosial yang terbuka saat ini menuntut setiap orang untuk menjaga diri dari kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu pilihan yaitu adalah menjaga penampilan agar tidak mengundang orang lain dan menimbulkan kerugian, khususnya terlebih untuk anak perempuan menjaga aurat mereka. Anak sejak usia dini itu harus selalu diajarkan bahwa mengikuti tren boleh-boleh saja, namun eh, tidak boleh sampai melanggar norma dan hukum syariat agama Islam, apalagi selama tidak menimbulkan niat buruk pada orang lain. Namun orang tua harus menyampaikan kepada anaknya bahwa segala sesuatu yang dilakukan demi kepentingan dan keselamatan dirinya, contohnya seperti selalu menjaga anak perempuan dan laki-laki tentang batasan aurat mereka. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya sampaikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofi yang telah menyampaikan materi terakhirnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa ditonton videonya di YouTube. Bila ada pertanyaan yang kurang, bila ada uh, penjelasan yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.